Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farira Nur Aulia Munte, NPM 2108260007. Sini saya ingin mengumpulkan tugas remediasi blok muskuloskeletal. Nah, jadi di sini mind mapping saya membahas tentang nyeri sendi dan kaku pada pagi hari. Nah, untuk definisi, jadi nyeri sendi dan kaku pada pagi hari ini itu diakibatkan karena penyakit rheumatoid arthritis. Jadi untuk definisinya sendiri, rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun kronis jangka panjang yang sebagian besar menyerang sendi. Terjadi karena autoimun membuat peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. Etiologinya sendiri yaitu autoimun yang membuat sistem imun kita menyerang imun kita sendiri. Untuk faktor risikonya itu berusia di rentang 40-60 tahun, berjenis kelamin wanita, menderita obesitas, mengalami infeksi virus atau bakteri, memiliki kebiasaan merokok, memiliki keluarga dengan riwayat rheumatoid arthritis. Nah, gejalanya sendiri itu pertama ada nyeri bengkak, kemerahan pada sendi bersifat bilateral atau simetris, terus kaku pada pagi hari, lebih dari 1 jam, dan dapat ditemui swan neck deformity. Selain itu, demam ringan, kelelahan terus-menerus, dan hilangnya nafsu makan menjadi salah satu gejalanya. Di pemeriksaan fisik dijumpai swan neck deformity dan bengkak pada sendi-sendi, dan dia termasuk oligoartritis, dan juga dijumpai penurunan berat badan. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada rheumatoid factor, itu imunoglobulin yang bereaksi dengan molekul IgG. Terus rheumatoid factor termasuk autoantibody. Sebagian besar rheumatoid factor ini IgM, tetapi dapat juga berupa IgG dan IgA. Terus rheumatoid factor positif ditemukan pada 80% penderita rheumatik arthritis. Uji rheumatoid factor untuk semua serum penderita diperiksa dengan menggunakan metode latex aglutinasi dan nephelometry. Kemudian dapat dilakukan klasifikasi EULAR, kategori kriteria ACR atau EULAR 2010 dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi dengan skor poin untuk masing-masing gejala sendi, serologi termasuk rheumatoid factor dan atau ACPA, durasi gejala apakah lebih dari 6 minggu atau kurang dari 6 minggu, dan reaktan fase akut, CRP, dan atau ESR. Untuk tata laksananya sendiri, obat golongan DMRAD yaitu motetrexat 7,5 sampai 25 miligram per minggu. Terus ada sulfasalazin 2 kali 500 miligram, steroid sama NSAID. Nah, terus untuk NSAID itu baik untuk natrium itu natrium diklofenak atau lainnya, terapi pembenahan pada sendi atau memberikan hyaluronik pada sendi. Terus bisa juga kita modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup yang dimaksud ini mengurangi berat badan, terus habis itu menjaga pola makan, memilih olahraga yang tidak membebani sendi. Terus habis itu contohnya itu contoh pada lutut, pilihan olahraganya itu berenang, terus sepeda statis, dan latihan penguatan otot tanpa modifikasi gaya hidup yang disiplin, maka penanganan dengan obat juga tidak dapat maksimal. Nah, terus apa bedanya rheumatoid arthritis sama osteoartritis? Artritis rheumatoid itu kondisi sistemik yang berarti bahwa kondisi itu mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Sedangkan osteoartritis itu cenderung hanya mempengaruhi sendi-sendi tertentu, dan pada rheumatoid
artritis kaku lebih dari 1 jam, sedangkan osteo hanya 30 menit. Selanjutnya, saya akan menampilkan referensi eee, yang saya gunakan dalam membuat, mind mapping ini. Baik, ini referensi yang saya gunakan dalam membuat mind mapping. Eee, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.